Awan cerah, langit biru, mendung ketika senja menjamu. Berkaryalah tanpa jemu, tak percuma waktu berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah, senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi teman-teman. Siapa nih yang belum nonton video aku yang sebelumnya, yang menata ulang kamar ya teman-teman. Nah, di video kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya. Setelah kamar bersih gitu ya, rapi, aku istirahat sebentar. Terus aku tuh lanjut buat bersih-bersih area kamar mandi ya, karena ini bentar lagi juga aku mau mandi sekalian. Jadi sebelum aku sama anak-anak itu mandi ya teman-teman, aku tuh mau beresin mau bersihin dulu ya untuk si lantai kamar mandi ini, karena memang lantainya ini tuh udah dekil gitu ya teman-teman, karena tadi pagi aku tuh belum bersihin. Biasanya sih kalau untuk nyikat-nyikat lantai kamar mandi ini aku ngerjain itu di pagi hari gitu ya, pokoknya pagi-pagi aku tuh langsung sikat-sikatin gitu teman-teman lantai kamar mandinya sebelum ada yang kesini gitu ya. Tapi untuk hari ini aku belum beresin di pagi hari, jadi aku beresinnya itu ya udah siang kayak gini. Pokoknya ini tuh aku bersihin dulu, baru nanti tuh aku sama anak-anak itu mandi gitu. Kayak biar sekalian kotor gitu loh teman-teman, karena kan di video sebelumnya atau sebelum kegiatan ini kan aku bersih-bersih di kamar gitu ya, dan itu debunya banyak banget. Aku udah kayak ngerasa nggak enak banget, badan tuh udah kayak ngerasa lengket gitu ya, keringetan. Makanya gitu ya teman-teman, ya udahlah aku bersihin aja lah dulu kamar mandinya gitu ya, sekalian aja basah-basah, biar nanti tuh sekalian aja kayak mandi gitu teman-teman. Dan ini juga perdana ya teman-teman, aku tuh videoin pas aku lagi bersih-bersih kamar mandi ke kalian semuanya. Alhamdulillah sekarang kalau misalnya untuk kamar mandi tuh ya teman-teman itu udah enak gitu ya dipakainya, mau ke WC enak gitu ya. Kalau sebelumnya itu yang di kamar mandi aku yang dulu gitu, yang lama itu, kalau misalnya kayak kita tuh mau ke WC mau mandi tuh agak was-was gitu, takut ada yang ngintip segala macam. Dan sekarang alhamdulillah udah jauh lebih baik. Dan kalau misalnya untuk air itu masih belum dipasangin ya untuk pipanya teman-teman. Jadi itu tadi airnya aku angkatin dulu dari luar gitu ya, sampai berapa ember gitu. Karena kan kalau menyikat-nyikat kamar mandi kayak gini tentunya butuh air yang banyak gitu kan. Makanya tadi aku angkat-angkatin dulu airnya lah gitu ya. Cuman ya udahlah nggak usah divideoin karena kan riweh gitu ya, repot teman-teman. Nah, di sini setelah aku sikat-sikat, pokoknya langsung aja aku siram-siram sampai bersih. Oke, ini si kamar mandinya udah bersih lagi, lantainya udah kelihatan bersih ya teman-teman. Alhamdulillah, dinding-dindingnya juga itu udah bersih. Dan ini tuh pokoknya udah enak ya mau dipakai buat mandi teman-teman, karena dia itu udah bersih. Oke, singkat cerita teman-teman, ini aku sama anak-anak udah pada mandi ya, dan ini anak-anak udah pakein celana sama singlet. Dan sekarang lanjut aku mau pakein anak-anak itu baju ya, karena kalau misalnya mau di videoin gitu ya, terus di videoin itu dari awal banget gitu ya, takutnya nanti kena konten pelanggaran gitu teman-teman. Karena kan anak-anak itu takutnya nanti handukan doang gitu ya, terus mereka itu entah handuknya kebuka kelihatan badannya gitu ya, atau apanya gitu. Nah, takutnya nanti malah jadi pelanggaran, karena konten yang ada anak-anak itu benar-benar sensitif teman-teman. Makanya aku kalau misalnya mau ngevideoin anak-anak itu biasanya suka aku pakein celana sama baju dalam dulu gitu ya, baru deh aku itu pakein baju luar. Dan itu kalian jangan salfok sama si adek yang pakai baju sendiri ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, dia itu pinter banget. Tapi dia itu nggak bisa teman-teman ya, karena bajunya itu agak sempit gitu. Pokoknya si adek itu benar-benar pinter sih kalau dia itu urusan-urusan pakai baju gitu ya. Pokoknya kalau misalnya mau mandi, kadang juga disuruh buka baju sendiri itu udah mau. Nah, kalau kakak kadang itu suka malas-malasan gitu loh teman-teman, disuruh buka baju sendiri. Ya walaupun si Twin ini kembar, tapi tentu saja mereka itu punya sifat yang berbeda ya teman-teman, karena memang ya mereka tuh punya pribadi masing-masing lah gitu. Oke, di sini lanjut aku sisirin si adek ya, dan aku tuh mau ikat rambutnya. Ini tuh aku kipasin ya teman-teman sekalian. Di sini Masya Allah ini tuh panas banget, padahal baru aja aku tuh mandi, tapi ini tuh hawanya benar-benar udah panas lagi gitu ya. Ini aja aku tuh sambil kipasan gitu teman-teman. Kipas aku kan di dinding, pengen banget punya kipas yang di lantai gitu ya. Itu juga salah satu jadi list aku yang kalau misalnya ada dana itu pengen secepatnya aku beli ya teman-teman, karena itu tuh salah satu kebutuhan gitu ya, biar enak gitu ya, biar dipindah kemana-mana. Kalau dinding itu kan memang dia tuh nggak bisa dipindahin kemana-mana gitu ya, palingan ya aku tuh mindahinnya cuman kayak di kamar, kalau enggak ya deket TV gitu-gitu doang.
Oke teman-teman, sebelum aku tidurin anak-anak, di sini aku itu mau potongin kukunya anak-anak dulu. Karena tadi itu aku lihat kuku mereka tuh udah hitam-hitam dan udah mulai agak panjang gitu ya. Jadi di sini aku mau potongin dulu kuku mereka biar pada bersih gitu ya. Jadi nanti pas mau mandi, pas mau tidur itu ya kayak semuanya itu udah bersih gitu teman-teman. Terus juga sebenarnya tadi telinganya juga udah pada aku bersihin gitu ya, bagian luarnya itu loh teman-teman. Kadang kan di lingkaran telinga itu kadang suka nggak kejangkau pas kita mandiin gitu kan. Nah itu tadi udah aku bersihin. Pokoknya ini anak-anak tuh udah bersih lah semuanya gitu. Si kakak itu udah beres, aku aku potongin kuku, lanjut ini adek. Dan beginilah mereka teman-teman, mereka lagi berantem ya. Kalau misalnya kalian berpikir anak-anakku itu tuh adem gitu ya, ayem gitu ya, anteng, enggak teman-teman. Sering banget mereka itu berantemnya, dan terkadang itu yang benar-benar bikin aku tuh stres banget ya, karena anak-anak tuh berantem terus. Bentar-bentar itu ada yang nangis, bentar-bentar ada yang ngamuk kayak gitu ya teman-teman. Ya namanya juga anak-anak ya. Jangankan ngurus anak dua teman-teman, mungkin ngurus anak satu aja udah kewalahan gitu ya. Tapi masya Allah, Allah itu kayaknya yakin banget sama aku tuh bisa ngurusin anak-anak. Makanya aku tuh dikasih sekalian aja baby twin ya teman-teman. Oke, kuku udah bersih, terus juga badan udah seger gitu ya, udah mandi. Nah di sini langsung aja aku tuh mau nyiapin anak-anak buat tidur. Dan itu si adek dia itu udah nggak tahan banget mau minum susu teman-teman. Mohon maaf ya, itu si adek minum susunya sambil berdiri duduk kayak gitu ya teman-teman. Biasanya dia itu suka sabar teman-teman, udah baring baru minta susu, tapi kayaknya dia itu udah kehausan gitu ya, dan jadinya dia itu nggak sabar, makanya sekalian aja diminum susunya langsung. Oke, ini anak-anak udah mau siap-siap buat tidur siang. Alhamdulillah. Kalau misalnya anak-anak itu udah tidur siang gini, aduh rumah tuh beneran deh berasa tenang banget teman-teman. Kayak berasa, oh masya Allah, tenang, damai banget gitu. Nanti kalau misalnya anak-anak udah bangun, ya udah deh mulai lagi keriuhannya ya. Oke teman-teman, anak-anak tidur di sini. Aku itu mau lanjut buat masak ya. Tapi ini tuh udah istirahat juga sih aku tadinya teman-teman. Pas nidurin anak-anak, mereka tuh agak lumayan lama juga sih tadi tidurnya. Jadi pas mereka udah tidur gitu ya, aku tuh leleh sebentar, lanjut sholat, dan sekarang aku lanjut buat masak aja. Karena memang ini tuh udah udah lapar gitu ya. Terus juga kayak nggak selera aja dengan menu yang sebelumnya. Jadi udah di sini aku mau masak si jengkol aja biar nanti tuh kalau misalnya lapar tinggal makan gitu ya. Kalian pada masak apa nih teman-teman untuk hari ini? Ada nggak nih menunya yang samaan kayak aku? Kadang itu suka kaget ya teman-teman, aku tuh kalau misalnya kalian tuh pada curhat di kolom komentar, katanya tuh ngiler ngelihat masakan aku jengkol, tapi di jengkol di tempat kalian itu mahal gitu ya. Masya Allah, kadang itu suka sedih juga bacanya gitu ya. Padahal jengkol itu kan enak, tapi harganya malah mahal banget di sana gitu ya. Sampai ada yang 40 ribuan 1 kilonya gitu. Wah masya Allah banget. Kalau di sini sih ya palingan semal-malnya tuh kayak 20 ribuan. Ya pernah sih sampai 25, 30, tapi itu ya jarang banget sih teman-teman. Keseringannya itu ya di bawah 20 ribu gitu ya. Dan kalau sekarang-sekarang ini jengkol tuh yang kayak lagi murah banget gitu. Ya sekitar harganya tuh 15, 10 ribu, bahkan ada juga yang 8 ribuan gitu 1 kilonya. Oke, di sini aku mau lanjutin buat masak. Kita aku rebus dulu cabenya seperti biasa ya teman-teman. Aku tuh udah jadi kebiasaan banget kalau misalnya masak-masak, cabenya selalu aku rebus dulu. Dan ini lanjut, yang pertama aku tuh mau goreng si tahunya dulu ya. Pokoknya hari ini tuh mau bikin sambal campur-campur aja. Ada tahu gitu ya, terus ada jengkol dan juga ada terinya nanti. Kalau misalnya aku tuh nidurin anak-anak di siang hari itu ya teman-teman, itu pasti aku setelin mereka tuh musik ya teman-teman. Biar apa? Biar kalau misalnya ada suara-suara berisik gitu ya, entah misalnya suara motor yang lewat, atau misalnya aku yang lagi heboh beraktivitas gitu ya, mereka tuh nggak ngerasa keberisikan teman-teman. Karena anak-anak itu sensitif banget pendengarannya gitu ya. Kalau misalnya kayak ngedenger ada suara apa gitu ya, itu pasti langsung kebangun teman-teman. Jadinya kalau misalnya pas mereka tidur siang, pasti aku setelin musik di speaker dan aku agak kencengin gitu ya, maksudnya agak aku kencengin lah sedikit gitu teman-teman, biar mereka tuh tidurnya itu benar-benar nyaman gitu. Karena kan kalau anak-anak itu tidurnya itu nggak nyenyak, pasti mereka itu banyak tingkahnya, rewel gitu. Makanya anak-anak itu wajib banget pokoknya setiap hari itu tidur siang.
Oke, itu aku juga bikin sayur buat anak-anak ya teman-teman. Itu tuh aku bikin si wortel lagi. Pokoknya kalau sayurnya anak-anak itu nggak banyak-banyak ya macamnya. Anak-anak itu kayak sukanya itu wortel, kentang gitu ya, sosis gitu. Terus kalau misalnya ada telur ya ikan gitu-gitu aja. Pokoknya kalau misalnya aku bikin sayur gitu ya. Nah, ini tuh biasanya buat makan siang sekalian sampai malam gitu teman-teman. Dan itu tadi pas aku masak teman-teman, anak-anak itu bangun ya, karena memang seperti yang aku bilang tadi, aku tuh juga udah lumayan terlena kan dengan mereka tadi tuh, jadi ya mereka tuh tidurnya udah lumayan lama juga, dan aku mempersiapkan masakan juga udah lumayan lama gitu. Jadi pas tengah-tengah lagi masak gini anak-anak itu pada bangun gitu ya. Tapi mereka itu kalau misalnya bangun itu bukan tipe anak-anak yang nangis gitu ya teman-teman, enggak ya. Kalau mereka bangun tuh ya udah gitu ya, biasanya mereka tuh bangun dan langsung nyariin aku gitu. Oke, jengkolnya itu udah beres aku masak ya teman-teman. Langsung aja aku rendam biar jengkolnya itu empuk, karena kan jengkol yang aku pakai itu adalah jengkol yang tua. Dan ini lanjut terinya aku aduk-aduk ya teman-teman, biar terinya itu nggak gosong dan matang secara sempurna. Oke, dilanjut nih teman-teman. Di sini tuh aku masukin untuk tambahan sayurnya anak-anak itu ada sosis ya. Pokoknya kalau misalnya buat anak-anak itu menunya palingan gitu-gitu doang. Itu tadi aku kasih tahu juga sedikit gitu ya buat tambah-tambahan gitulah teman-teman. Aku tuh kadang suka beliin ayam gitu kan teman-teman, terus aku kasih anak-anak. Kadang mereka tuh nggak doyan gitu loh teman-teman, sering dilepehin gitu. Jadi kadang itu bingung gitu ya, mau bikinin lauknya anak-anak tuh apa gitu selain telur ayam, ikan gitu ya, sosis gitu ya. Karena mereka tuh nggak terlalu suka sama ayam gitu ya, nggak tau lah kenapa. Mungkin aku tuh harus mengkreasikan gitu ya teman-teman, kayak ayam itu entah mungkin dibikin nugget gitu ya, atau mungkin bakso gitu ya. Aduh, kalau sekarang ini aku ngerasa nggak sanggup mau sering-sering bebikinan ya, karena satu peralatan juga nggak punya. Kayaknya aku harus kudu punya chopper ya teman-teman, biar kayak bisa gitu ya ngegiling si daging ayam. Jadi kalau pas mau dibikinin makanan buat anak-anak tuh bisa simple gitu ya. Kalau di blender takutnya nanti blendernya tuh cepat rusak gitu kan. Aduh, masya Allah, jadi tambah lagi deh list yang harus dibeli gitu ya. Aduh, manusia ini memang nggak ada ya teman-teman rasa puasnya gitu ya. Udah punya blender malah pengen punya chopper gitu ya. Nggak apa-apa lah teman-teman. Namanya juga manusia, semakin banyak keinginan kita ya semakin semangat juga kita berusaha untuk mencapainya. Oke, di sini untuk sayurnya anak-anak alhamdulillah ini tuh udah mateng teman-teman, dan di sini aku lanjutin pokoknya buat menuntaskan gitu ya kelanjutan setelah memasak, yaitu aku singkirin aja wajannya dan aku pindahin ke dalam baskom ember kotor ya, ember piring kotor gitu maksudnya. Nah, ini si sambal jengkolnya udah mateng, langsung aja aku masukin si tahu dan juga si terinya dan aku aduk-aduk. Aduh, aromanya itu bener-bener menggugah selera banget. Ini tuh dimakan pakai lalapan timun sama kerupuk aja kayaknya udah jos banget ya. Tapi aku tuh kelupaan banget loh temen-temen beli timun. Padahal timun tuh banyak gitu di pasar, tapi entah kenapa kalau pas di pasar itu kadang suka kelupaan gitu ya aku tuh beli timun teman-teman. Padahal aku tuh sering banget gitu ya, kalau di rumah tuh pengen banget punya stok timun gitu ya. Jadi kalau misalnya pas nggak ada sayur itu ya itu aja dilalapin gitu. Tapi entah kenapa lah gitu ya, sering banget gitu ya aku tuh lupa. Padahal kadang pas aku beli jengkol tuh teman-teman, tukang jengkol tuh jual timun gitu ya, namanya juga lupa gitu ya, mau gimana lagi gitu kan. Oke, alhamdulillah udah beres masak, kompor juga udah bersih. Nah, ini dia yang menu masakan hari ini. Alhamdulillah, pokoknya jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur dengan apapun yang kita punya. Oke teman-teman, di sini aku lanjutin buat ngebersihin ikan ya. Nah, setelah aku masak, aku tuh ditelepon sama kakak ipar gitu ya, disuruh ke rumahnya dan ngambil ikan teman-teman. Jadi tadi abang ipar aku tuh pergi menubah ikan ke sungai gitu ya, karena di sini tuh masih ada kegiatan menubah ikan gitu teman-teman di sungai-sungai gitu ya. Jadi tadi abang ipar aku tuh pergi, tapi dapat ikan itu nggak banyak teman-teman, makanya kami tuh dibagi sedikit-sedikit. Tapi nggak apa-apa sih, ini juga udah lumayan cukup banget buat kami gitu ya. Lumayan lah ini tuh buat lauknya anak-anak gitu teman-teman. Oke, ini tuh ikannya memang ikan yang nggak terlalu banyak sisik ya, nggak terlalu banyak sisik. Maksudnya yang tidak bersisik ya teman-teman. Itu tuh kayak sekelas patin, terus juga ada baung. Tapi itu bukan patin ya, pokoknya masih sekeluarga lah mungkin ya sama patin teman-teman. Tapi aku nggak tahu bahasa Indonesianya itu apa. Nah, pokoknya ini tuh ikan sungai yang masih bener-bener fresh banget, seger banget ya. Tapi aku kalau mau masak ini ya mau masak apa gitu ya, sedangkan aku kan udah masak gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah, ini aku simpen aja dulu di kulkas. Nanti tuh aku mau kasih bumbu aja biar anak-anak tuh bisa makan gitu teman-teman si ikannya.
Oke deh teman-teman semuanya, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga apapun yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur kalian. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya bantu subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu dapat notif kalau ada video terbaru dari aku. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.